Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 144, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Anda. Ningsi menghela napas, tapi saat itu, aku telah jatuh cinta pada seorang pria, dan aku membutuhkan identitas yang bisa menyamainya. Cahaya di mata Lu Tingqiao berkedip, pria itu Suyan. Ningsi mengangguk, lalu tersenyum, apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku bisa kenal dengan pewaris kaya seperti Suyan dengan identitasku saat itu? Untuk mencegah Lu Tingqiao menebaknya lagi, Ningsi tidak membuatnya penasaran dan menjawab pertanyaannya sendiri, karena paru-paru Suyan lemah saat dia masih muda, dia datang ke kota kami untuk memulihkan diri. Dia tinggal tepat di sebelah rumahku, dan dia tinggal di sana selama 7 tahun. Pertama kali kami bertemu, saya tidak sengaja bertemu dengannya saat penyakitnya kambuh, jadi saya membantunya menggendongnya sampai pulang. Kemudian, kami perlahan-lahan menjadi lebih akrab satu sama lain. Semakin kami mengenal satu sama lain, semakin kami jatuh cinta. Kekasih masa kecil, teman bermain yang polos, kata-kata yang indah. Namun, kemudian, kenyataan mengatakan padaku bahwa ini bukanlah kisah Cinderella, tetapi kisah tentang serigala Zhongshan. Jangan marah, dia tidak cocok denganmu. Lu Tingqiao menghiburnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tanpa sadar akan mulai membicarakan mantan pacarnya dengan Lu Tingqiao. Ningsi menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, kita sedikit keluar topik, mari kita lanjutkan berbicara tentang keluarga Ning, karena Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu tidak tega melepaskan putri yang telah mereka besarkan selama 18 tahun. Setelah menuntut untuk memilikiku kembali, mereka tidak mengembalikan Ning Xueluo ke keluarga Tang. Ning Xueluo tetap menjadi putri kesayangan mereka. Kau seharusnya bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Jarak yang disebabkan oleh perpisahan selama 18 tahun bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dalam satu hari. Di hadapan Ning Xueluo, yang telah dibesarkan di bawah pendidikan elit selama 18 tahun, aku hanyalah seorang gadis desa kecil yang sangat tidak berpendidikan. Dulu aku terlalu naif, dan memperlakukannya sebagai teman sejak awal. Dia menggunakan kepercayaanku untuk menipuku agar mengira air lemon yang digunakan untuk membilas tangan adalah minuman, dan mengirimiku gaun palsu untuk dipakai di pesta. Dengan menggunakan tipu daya kecil ini, dia perlahan menjauhkanku dari keluarga Ning dan menjauhkanku dari masyarakat kelas atas. Orang-orang itu sudah terbiasa bergaul dengan Ning Xueluo dan berada di pihaknya. Di permukaan, mereka memperlakukanku sebagai teman, tetapi secara pribadi, mereka akan mengejekku karena menjadi orang desa. Bahkan orang tua kandungku membenci keberadaanku dan merasa bahwa aku adalah noda pada reputasi mereka. Setelah itu, ada Suyan. Setelah Suyan, hal terpenting bagi seorang gadis diinjak-injak dan dihancurkan, kesuciannya, reputasinya, dan martabatnya. Sedikit demi sedikit, Ningsi mulai memeluk lututnya. Hari ini di lokasi syuting, ada yang salah dengan properti. Pedangku melukai Ning Xueluo secara tidak sengaja. Di rumah sakit, ibu kandungku menamparku tanpa bertanya tentang apa yang terjadi. Ayah kandungku hanya mengkritik dan menyalahkanku. Ningsi menatap keluar jendela ke arah malam yang hitam pekat. Ia melanjutkan dengan nada yang tenang, dulu, entah mengapa, ketegangan yang telah kutahan selama 5 tahun tiba-tiba meledak. Tiba-tiba aku merasa tidak ada artinya dalam hidup, aku merasa bahwa aku adalah seorang pecundang dalam hidup. Apakah karena aku tidak cukup baik sehingga semua orang membenciku? Aku telah bekerja keras begitu lama, tetapi pada akhirnya tidak ada artinya. Tepat setelah dia baru saja selesai berbicara, Lu Tingqiao tiba-tiba menarik bahunya ke arahnya dengan kuat, Ningsi, lihat aku. Tidak semua orang membencimu. Mereka adalah orang-orang yang tidak cukup baik. Mengerti? Mata Ningsi sedikit merah. Sekalipun dia selalu bersikap tidak berperasaan, seolah-olah dia tidak peduli, dia tetaplah seorang wanita muda yang baru berusia sekitar 20 tahun. Lu Tingqiao menariknya ke dalam pelukannya dan mencium puncak kepalanya dengan lembut. Ningsi merasakan sesuatu yang berat menekan atas kepalanya, tetapi tidak tahu apa itu. Lu Tingqiao menatapnya dengan tatapan yang sangat serius, Ningsi, jika kamu meragukan dirimu sendiri, maka kamu harus mencoba mempercayaiku. Kamu hebat. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari Anda di dunia ini. Kesedihan Ningsi berubah menjadi kegembiraan, tentu saja aku percaya pada kata-kata Big Boss Lu. Lu Tingqiao merasa lega. Tatapan matanya yang putus asa tadi telah membuatnya panik sesaat. Setelah terdiam beberapa saat, Lu Tingqiao berinisiatif bertanya, Ningsi, bolehkah aku bertanya sesuatu?